Dah, Bu. Sudah ya, Pak? Oke, PPT-nya sudah tampil di layar. Pak Yudo sudah siap dengan waktu ya, Pak Yudo? 20 Oke, menit. siap. Ya, 20 menit ke depan layar untuk Pak Yudo, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini semuanya? Baik, Pak. Baik, sehat Pak. Baik, baik Pak. Alhamdulillah, Pak Yudo. Sehat semua. Dari pagi sampai siang kita kuliah full. Hari ini sampai ke tengah hari kuliah dengan saya. Tapi mudah-mudahan nanti perkuliahan ini nggak membosankan. Kenapa? Udah capek dari pagi tadi ya. Ya mudah-mudahan aja perkuliahan kita nggak membosankan. Baik, eh pada mata kuliah paradigma sistem pendidikan ini kita akan masuk pada teori prinsip-prinsip teori sistem dalam konteks pendidikan. Jadi sistem itu pendidikan harus melalui pendekatan sistem. Kalau enggak ya sulit nanti. Kita akan bicara lebih jauh lagi tentang ini. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini, yakni mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip teori sistem seperti interdependensi, input, proses, output, feedback loop, serta sistem terbuka ataupun tertutup dalam konteks pendidikan nasional secara sistematis dan berbasis data. Yang kedua, dari sisi afektifnya, mahasiswa mampu menunjukkan sikap ilmiah dan integritas akademik dalam menganalisis sistem pendidikan nasional dengan menjunjung tinggi objektivitas, keterbukaan terhadap berbagai perspektif, serta bertanggung jawab terhadap keakuratan data dan informasi yang digunakan nanti. Yang terakhir, dari segi keterampilan atau psikomotor, mahasiswa mampu menggunakan data empiris dan berpikir sistemis dalam menganalisis data dan menyajikan prinsip-prinsip teori sistem dalam konteks pendidikan nasional, baik secara lisan maupun tulisan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Baik, untuk presensi hari ini silahkan ambil HP kalian masing-masing, silahkan di scan barcode kita langsung terintegrasi pada Siakat perguruan tinggi. Waktunya 1 menit sebelum saya tutup. Siapa? Ya, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Udah semua ya? Sudah, Oke, Pak. next. Sudah Pak. Kita masuk kepada konten materi kita pada hari ini. Sistem dalam konteks pendidikan. Kenapa sih pendidikan itu harus dipandang sebagai sistem? Ya, coba Pak Herman. Ya Pak, siap. Kenapa Pak? Ya Pak. Kenapa Sistem- pendidikan harus dipandang sebagai sistem? Ya pendidikan dipandang dari sistem itu dikarenakan ada mengenai tentang ini Pak. Tujuan ke depannya Pak. Oke, baik. Ada yang lain, Bu Rian mungkin? Iya, Pak. Karena pendidikan sebagai sistem itu kan, Pak, kita belajar, Pak, dari tahap dasar nanti bagaimana menjadi, karena di pendidikan ini nanti ada elemennya, ada hubungan, ada tujuan. Kenapa kita ingin melakukan pendidikan? Mungkin begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali. Ya, ya, karena pendidikan itu punya komponen-komponen atau elemen yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, berinteraksi, saling punya keterkaitan, keterpengaruhan, yang pasti pendidikan punya tujuan. Nah, nanti sebelum kita menjelanjutkan nanti, coba kita tonton video kali ini ya. Bisa, bisa, bisa terbaca videonya. Bisa Iya. Pak. Sudah terputar videonya di layar Bapak Ibu sekalian. Oh belum. Belum, Pak. Belum ya? Oh, sebentar. Oh, deh. Oke, nampak? Belum Pak. Oke, ini pengaturan share ini yang paling.
Oke, nampak ya? Belum Sudah jalan, nampak? Pak. Oh, nampak, 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 Pak. Nampak. Ini cerita tentang pendidikan. Potret kemakmuran sebuah negeri bermula dari sini. Peran guru sebagai pilar utama ternyata memiliki segala macam persoalan. Indonesia menjadi salah satu negara yang ukur sejauh mana layanan pemerintah terhadap pendidikan di Indonesia gitu. Nah, Indonesia mendapatkan skor 77 dan itu memang di bawah Ethiopia yang skornya 79. Kita belum ada pemetaan atau evaluasi secara nasional terhadap kualitas guru di Indonesia. Ada namanya UN segala macam ya, UNBK segala macam. Jadi dievaluasi siswanya. Pertanyaannya, guru yang ngajarin siswa supaya dia bisa berkembang dengan baik, itu kualitasnya gimana? Setelah siswa pulang, guru juga pulang. Maksudnya melakukan evaluasi apa yang kejadian ini. Evaluasi bersama, kemudian buat perencanaan besok apa yang harus dilakukan sekolah. Bagaimana dengan karakter mau dibangun kalau hanya nggak pernah ada di sekolah? Guru wajib masuk sekolah 8 jam dan jamnya 5 hari. Sebenarnya itu nggak ada masalah ya. Karena selain dia berada di lapangan di sekolah maksudnya, di luar pun masih harus banyak pekerjaan-pekerjaan, tuntutan-tuntutan yang harus dilakukan. Nggak masalah untuk 8 jam. Saya pikir kalau kualitas guru itu sudah sangat memenuhi, tapi background ini yang harus kami hadapi itu berbeda. Kami di sini ibaratnya diserahin orang tua itu anak untuk dididik totalnya. Ya, jadi perbaikan akhlak, mulai dari perbaikan tingkah laku. Kadang kami harus mengeluarkan uang dari kantong sendiri untuk menopang mereka. Saya konteksnya di jaringan, bukan jaringan, di pendidikan alternatif. Sehingga cara kami melihat itu bisa jadi beda dengan pemerintah melihat guru. Jadi kalau memang kualitas guru dari kacamata seperti itu buruk, ya mungkin banyak faktor ya. Bisa jadi guru-guru yang mengajar memang tidak terpanggil hatinya untuk mengajar, dan akhirnya melakukan malpraktek di mana-mana gitu kan, dan itu bahaya banget gitu. Di sisi lain, siswa tidak serta-merta dapat menyerap seluruh materi akademis ketika beban masalah sosial ekonomi keluarga ikut berangkat ke sekolah. Anak yang orang tuanya ada persoalan, anak yang dalam kondisi ekonomi tertekan, nah itu kami memberikan materi akademis hanya bisa masuk mungkin 20-50%. Bidang akademik itu akan bisa tertangani dengan baik kalau mental siswa, kepribadian siswa itu juga memenuhi standar sehingga kami akan gampang memasukkan akademis itu ke dalam jiwa mereka. Aku nggak usah stop tuduh-tuduhan, do something about it. Kalau semuanya bergerak dan semuanya merasa bahwa punya role dan berkepentingan untuk hal tersebut, things will change. Mencerdaskan kehidupan bangsa bukan hanya urusan pemerintah, tapi kepedulian dan peran serta semua pihak mutlak diperlukan. Macam bagian di Yang pastinya adalah pendidikan dan pelatihan. Sedangkan sekarang, zaman sudah abad 21, itu sudah lebih global lagi. Nah, ada bagian-bagian guru yang mungkin tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mungkin daerah-daerah yang terpencil, yang tidak mengenal internet, ini agak susah. Dan ini yang harus ditingkatkan. Oke, baik. Kita ganti lagi balik ke PPT ya. Baik. Setelah kita melihat video tadi,
Kira-kira apa yang bisa kita simpulkan sebentar? Simpulkan sementara. Mungkin Ibu Riri. Bu Ruri, Pak Amin, Ya Pak, bagaimana Pak? setelah melihat PPT, melihat video tadi, apa yang bisa Anda simpulkan sedikit? Kesimpulan sementara. Ya, ya baik Pak. Untuk pendidikan ini, ya sistem pendidikan yang ada di Indonesia, siswa yang bersekolah di dalam ruang kelas ataupun yang termasuk dalam institusi lembaga pendidikan itu harus bersekolah dengan nyaman, dan juga selain siswanya juga wali muridnya juga harus nyaman ketika menyerahkan ataupun menitipkan siswa ataupun anaknya ke dalam sekolah tersebut. Jadi harus ada rasa nyaman antara wali murid dengan siswa tersebut. Begitu Pak. Oke, baik. Terima kasih. Good job. Good answer. Eh, Intinya adalah bahwa tanggung jawab pendidikan ini bukan menjadi tanggung jawab sekelompok orang tertentu saja, tapi dalam artian tanggung jawab pendidikan ini adalah tanggung jawab bersama. Artinya, setiap komponen dalam pendidikan itu harus saling bekerja sama untuk mencapai dari tujuan pendidikan. Itulah mengapa pendidikan dikatakan sebuah sistem. Tidak hanya menjadi satu komponen saja yang bergerak secara aktif, tapi semua komponen juga harus bergerak. Nah, itu makanya kenapa pendidikan harus dikatakan sebuah sistem. Ketika ada dalam permasalahan pendidikan, cara penyelesaiannya pun juga harus sistemik. Nah, maka dari itu, kalau pendidikan dikatakan sebuah sistem, harus menganut prinsip-prinsip pula dalam teori sistem. Setidaknya ada 4 prinsip dalam prinsip sistem dalam pendidikan. Nah, sementara coba coba kita pandang, kita lihat, kita analisis gambar terhadap PPT ini. Coba saya ingin tanya ke Ruri. Ya, Ya, Pak. seandainya materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru disampaikan membosankan, apa yang akan terjadi? Materi bisa sulit diterima, Pak, oleh mahasiswa. Materi sulit diterima oleh peserta didik. Kalau Rian gimana? Kalau seandainya lingkungan belajar tidak kondusif, terjadi bullying, apa yang akan terjadi? Eh, kita jadi anak yang mau apa enggan bergaul, Pak. Takut kalau mau berteman sama orang lain nih, nanti takut kena bully, Pak. Oke, Kalau nanti kena bullying bully itu kan ya. kepada psikis, Pak. Oke, Ya, oke, takut sosialisasi, Pak. oke, baik, good answer. Artinya ketika lingkungan belajarnya nggak kondusif, maka materinya juga nggak akan bisa efektif tersampaikan. Tujuan dari pembelajaran juga sulit untuk dicapai. Good answer. Nah, artinya inilah yang dikatakan yang dimaksud dengan konsep atau prinsip interdependensi. Setiap sistem komponen dalam pendidikan, komponen sistem kan saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Lingkungan belajar mempengaruhi proses pembelajaran, guru menyampaikan materi mempengaruhi pada tujuan dari pembelajaran, pendidik yang sertifikasi atau yang belum sertifikasi, yang sudah profesional maupun belum profesional juga kan berdampak pada data sistem, manajemen, kepala sekolah ketika menerapkan manajemen tertutup tentu tidak akan bisa mencapai tujuan dari pendidikan secara maksimal. Prinsip yang kedua adalah prinsip input, proses, output, atau yang dikenal dengan prinsip IPO. Nah, prinsip IPO ini adalah prinsip untuk mengukur seberapa keberhasilan daripada sebuah sistem mencapai tujuannya. Maka input, proses, dan output harus terukur. Sehingga bagaimana ketercapaian dari sebuah sistem dapat tercapai. Di sekolah, kita kenal sekarang itu ada istilah pengambilan keputusan berbasis data. Nah, ini dia menggunakan prinsip itu. Pengambilan keputusan berbasis data itu, kepala sekolah ketika mau menerapkan kebijakan, ketika mau menerapkan rencana RKAS ya, rencana kerja anggaran sekolah atau rencana kerja sekolah, itu harus berdasarkan data setelah melakukan evaluasi. Nah,
Prinsip selanjutnya adalah prinsip feedback loop, prinsip umpan balik. Nah, kalau kita memberikan umpan balik itu ya satu ada 8 setidaknya. Umpan balik, baik itu umpan balik dari lingkungan, dari masyarakat kepada sistem pendidikan, ataupun sebaliknya, dari peserta didik kepada guru, dari guru kepada kepala sekolah yang terjadi nanti teori teori interaksi komunikasi atau perilaku organisasi pada mata kuliah selanjutnya nanti, pada mata kuliah yang lain, kita harus umpan balik yang diberikan ini harus jelas berorientasi pada tujuan tepat waktu ya. Kalau kita memberikan umpan balik nggak tepat waktu ya saro lucu jadinya nanti. Nah yang pasti umpan balik itu harus konstruktif. Jadi kan kalau kita kalau tidak konstruktif ya nanti jadinya yang menerima umpan balik itu kayak apa ya, kayak menjelek-jelekkan kan gitu nggak bisa. Umpan balik juga harus berkelanjutan, berpusat pada tujuan daripada pendidikan karena kita bicara tentang sistem peningkatan pendidikan dan juga terjadi kepercayaan di situ. Umpan balik terjadi kepercayaan. Baik. Untuk selanjutnya, prinsip yang selanjutnya adalah prinsip terbuka dan prinsip tertutup. Kita pahami. Kalau terbuka itu dia menerima masukan, kalau tertutup enggak. Silakan. Kalau terbuka itu mudah untuk beradaptasi, sedangkan tertutup sulit untuk beradaptasi. Oke, baik. Kalau terbuka mudah berinovasi atau merespon segala sesuatu itu cepat, sehingga mudah untuk berinovasi. Kalau tertutup lamban. Nah, seperti apa nanti konsep terbuka dan tertutup? Nanti saya akan berikan kasus-kasus sehingga nanti ini bisa memahami lebih lanjut. Oke, masuk karena kita sudah mempelajari 4 konsep, 4 prinsip tadi, setidaknya ada 4 prinsip ya. Prinsip interdependensi, analisis AIPO, umpan balik, apakah prinsip tersebut sistem terbuka atau tertutup. Tugasnya adalah kalian bagi kelompok, dalam kelompok kecil ini kita berdiskusi tentang kejadian kasus, ini kasusnya, silakan dibaca. Dalam kasus ini, sekolah menengah pertama berada di daerah semi perkotaan yang sejak tahun 2003-2024 sekolah melaksanakan kurikulum merdeka secara mandiri berubah. Nah, namun dalam pelaksanaan muncul kasus-kasus. Situasi yang terkini juga sudah tampak kepala sekolah mengelola proyek P5 namun koordinasi belum optimal dan sebagainya. Maka tugasnya adalah dalam kelompok kalian coba dianalisis, diidentifikasikan apa saja elemen-elemen yang terjadi pada sistem pendidikan tersebut, siapa saja yang terlibat, analisis interdependensinya seperti apa, jelaskan hubungan antar elemen, gunakan juga analisis AIPO, gunakan juga analisis feedback loop, dan apakah sistem ini sistem terbuka atau tertutup, apa dampak dari sistem ini jika cenderungnya. Baik, tugas ini dikerjakan dalam kelompok kecil, kemudian nanti pertemuan ke depan kita akan diskusikan pada kelompok kelas. Mudah-mudahan kalian dapat menganalisis lebih dalam apa saja yang terjadi dalam sistem tersebut. Kata-kata terakhir pada perkuliahan kita hari ini bahwa setiap elemen dalam sistem memiliki peran, demikian pula Anda dalam sistem pendidikan, jadilah input yang berkualitas, proses yang bijak, dan output yang berdampak. Masa depan pendidikan Indonesia menanti kontribusi Anda. Terima kasih. Demikian perkuliahan kita hari ini karena waktunya sangat singkat. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa dalam pertemuan selanjutnya diskusinya bisa berjalan dengan baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Ya, Pak. baik. Terima kasih. Pak Yudo, kita plus untuk Pak Yudo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, manajemen waktunya bagus, tersisa sekitar 1 menit ya, Pak. Jadi pas sekali. wabarakatuh. Baik, kita langsung Ibu Rosane, silahkan. Masih di mute, Bu. Selamat Pak Yudo. Ibu Pak Yudo nih ngajar di program studi apa? administrasi pendidikan, Ibu. Oh, administrasi pendidikan ya, cocok sekali ya. Kalau ngajar tentang sistem pendidikan. Ya, Pak. Berarti ini Pak Yudo ini orang pendidikan ya. Iya. Iya, di prodi administrasi pendidikan. Iya, artinya orang pendidikan sebenarnya tidak perlu lagi masuk pekerti ini ya Pak.
Pak Yudo. Artinya apa? Udah masuk ke dalam dunia pendidikan itu sendiri gitu ya. Namun ya kan tidak ada orang yang sempurna ya Pak Yudo ya. Kalau kita ngajar tuh kadang-kadang kita udah antusias sekali mau begini mau begini. Tapi ketika kita udah masuk banyak hal yang memungkinkan terjadinya sesuatu yang tidak atau di luar rencana kita. Apalagi kalau dinilai Bu tambahan redek gitu. Apalagi kalau dilihat sama saya gitu. Padahal nggak ada apa-apanya ya Pak Yudo ya. Kalau saya lihat Pak Yudo mengajar udah bagus sekali. Artinya memang ini masalah-masalah kontekstual. Nah, tadi Pak Yudo udah menyampaikan di awal itu ada videonya ya Pak ya tadi ya Pak ya. Bagaimana suatu pendidikan di suatu kota itu atau bagaimana suatu pendidikan di negara tertentu itu kok bisa maju. Kenapa pula kalau pendidikan itu kok lama berkembangnya gitu. Nah, ada apa gitu. Videonya menarik sekali, tapi harusnya tadi dibahas tuntas gitu untuk masing-masing, misalnya dalam bidang sosial misalnya. Tapi mungkin waktunya terbatas ya Pak Yudo Ya, ya. Bu. Tapi kalau dari Di segi akhir-akhir ilmu, tadi langsung dikeput aja. oh iya, tapi kita nggak perlu membahas tentang kependidikan beliau tuh orang. Oh, Pak Yudo sudah berapa lama? Halo, Jaringan. Berapa lama? halo, Ah, Jaringan bermasalah. halo Ibu. jaringan. Oh, Bapak mendengar suara saya? Ya tadi sempat terputus Ibu. Suaranya Ah, putus. putus-putus. Oke lah. Eh, eh, artinya saya tidak usah lagi bertanya kepada Pak Yudo. Kita lihat aja bagaimana pandangan kita ketika Pak Yudo tadi mengajar. Saya minta dari Ibu Ruri. Silakan Ibu Ruri. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Handoko. Di sini saya sangat banyak sekali belajar dengan materi yang disampaikan oleh Pak Yudo. Itu bukan sekedar saya melihat hasil presentasinya, tapi materinya juga sangat membantu saya mendapatkan informasi lebih lagi terkait pendidikan. Nah, untuk secara umum dari hasil presentasi Pak Yudo itu sudah sangat tercakup semua materi pekerti yang sudah diberikan. Apalagi tadi ada yang Iya. Terima kasih Ibu Ruri ini karena ya. Ya, bagus ya Bu Ruri apa yang disampaikan oleh Ibu Ruri ternyata sebenarnya ya ya, terima kasih Bu. ya masih bisa kita tangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Ruri tadi. Ada lagi dari saya minta dari Ibu Novita, silakan Ibu Novita. Ya, baik Bu. Dari presentasi Pak Yudo tadi, saya rasa juga sudah cukup baik. Di awal sudah ditampilkan video yang berkaitan dengan materi yang akan dipelajari pada sebelum masuk. Seperti itu. Jadi sudah mahasiswa sudah bisa membayang-bayangkan nih apa materi yang akan disampaikan pada hari itu. Gitu menurut saya, Bu. Ya, jadi sebenarnya apa yang kita inginkan di dalam pekerti itu sama Pak Yudo tadi udah muncul sebenarnya ya Bapak Ibu. Cuma ada beberapa saran buat saya ke Pak Yudo. Mengajar bidang pendidikan kalau kita tidak pandai-pandai ini membosankan. Ya Pak ya, karena ini kan banyak konsep. Nah, tapi kalau tadi Pak Yudo bisa memasukkan masalah-masalah kontekstual tadi ke dalam pembelajaran yang akan dibahas sesuai dengan konteks sistem tadi ya Pak ya. Jadi banyak sekali masalah kontekstual yang bisa diangkat. Misalnya peralihan kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka gitu. Apakah sudah kelihatan perubahannya? Kenapa itu lambat ya dia? Jadi artinya dia akan menjawab, oh ini adalah sistem dipengaruhi oleh ini gitu ya Pak ya. Jadi artinya kita langsung masuk ke permasalahan kontekstual yang ada. Jadi
Jangan konsepnya, kita bicara tentang sistem dalam dunia pendidikan, tetapi kita bahasnya dalam bentuk masalah kontekstual. Masukkan semua masalah-masalah Bapak tadi. Jadi apa yang Bapak kemukakan itu konsep, masukkan di dalam pembahasan masalah kontekstual melalui interaksi dengan mahasiswa. Jadi kita berinteraksi saja. Kalau seandainya Bapak kuliahnya online, interaksi saja sampai itu tuntas masuk ke permasalahan yang tadi dan konten kita tersampaikan. Ini tujuannya adalah menghilangkan kebosanan ya Pak, kalau dia hanya berbentuk konsep biasa. Tapi secara keseluruhan saya melihat bahwa Pak Yudo udah masuk ke situ. Mudah-mudahan di real teaching nanti akan lebih banyak lagi yang banyak disampaikan oleh Pak Yudo. Kita setuju ya Bapak Ibu ya bahwa tentu tidak bisa sebagus apapun dosen mengajar, tapi kalau inputnya itu ikut berpengaruh terhadap keberhasilan terakhir outcome-nya, mau tidak mau. Jadi kita tidak bisa hanya dalam salah satu pihak ya Bapak Ibu. Sistem itu bekerja merupakan satu kesatuan. Namun demikian kan kita tidak juga bisa menyalahkan hanya salah satu bidang aja atau salah satu sisi saja. Jadi pembelajaran tentang sistem pendidikan itu membangunkan kita bahwa wah ini harus ada kerjasama beriringan gitu untuk meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam pembelajaran kita. Oke, bagus sekali. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk Pak Yudo. Terima kasih. Ditunggu real teachingnya nanti ya Pak ya. Kita kembalikan ke Ibu Neneng. Silakan Ibu Neneng. Baik, terima kasih.